Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillahi la syarikalah. La ilaha illa huwa wa laihin nusyur. Amsayna ala fitratil Islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifa wa makana minal musyrikin. Jamaah salat maghrib dan salat isya yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah pada malam hari ini Allah Subhanahu wa taala masih berkenan mencurahkan nikmatnya, karunia-Nya kepada kita sehingga kita dapat melaksanakan salat ya maghrib dan nanti isya di masjid yang insya Allah berkahi ini. Semoga langkah kaki kita, tilawatul Quran kita, salat kita, tilawah kita, infak kita, i'tikaf kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah, hari ini kita sudah berada di penghujung bulan Sya'ban. Jazakallah khair. Di penghujung bulan Sya'ban. Ada yang tahu sekarang berapa Sya'ban? 10 atau 11? 10 hari lagi atau 11 hari lagi kita kedatangan bulan Ramadan. Artinya sudah masuk ke 20 Sya'ban insyaallah. Karenanya kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar nikmat yang sekarang kita rasakan, sehat kita, bisa jalan, bisa puasa, ya, dilanjutkan sampai bulan Ramadan sehingga kita bisa mengoptimalkan ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan An-Nasa'i yang berkaitan dengan menjelang bulan Ramadan. Rasulullah SAW berkhutbah di hadapan para sahabat. Di antara isinya adalah qad ja'akum Ramadan. Telah datang kepada kalian bulan Ramadan. Disambung ya, syahrun mubarak. Qad ja'akum syahrul Ramadan. Syahrun mubarak. Bulan yang penuh dengan keberkahan. Makna keberkahan, kalau kita lihat di dalam kamus bahasa Arab, dengan makna berkah, ya, di dalam kamus bahasa Indonesia ini agak berbeda. Kalau masyarakat kita, ya, yang disebut dengan berkah, itu identik dengan berkat. Ya enggak? Berkat. Pulang ngaji, dapat berkat. Kresek gitu ya. Jadi sempit jadinya itu. Ya. Maknanya jadi sempit. Seperti misalnya ya yang pernah kita bahas juga misalnya fikih muamalah. Kalau dalam bahasa Arab fikih muamalah ini adalah fikih atau hukum dalam ya hubungan antar sesama manusia. Kalau di Indonesia fikih muamalah itu udah intik aja udah sama ekonomi aja dah. Transaksi jual beli, nah itu nggak jauh-jauh. Ya, jadi ada penyempitan makna. Ya, kita kembali lagi. Al-barakah dalam bahasa Arab itu adalah kebaikan-kebaikan yang telah Allah cucurkan. Bukan dikasih ya, kalau keran tuh dibuka. Ngocor tuh. Ya, maka yang ngocor itu adalah kebaikan-kebaikan yang Allah berikan kepada hambanya dan makhluk-makhluknya yang lain. Maka ketika Rasulullah mengatakan syahrun mubarak, bulan yang penuh dengan keberkahan, maka di bulan itu maka banyak sekali kebaikan yang Allah berikan. Maka dalam hadis yang sama lanjutannya adalah ya fihi, ya di dalamnya itu ada pintu-pintu, tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fihi abwabul jahim wa tughallu fihi syayatin. Ini 3 ya kebaikan atau
tiga keberkahan yang Allah berikan pada bulan Ramadan dan tidak diberikan di bulan lainnya. Di bulan itu Allah buka pintu surga, ditutup pintu neraka, wa tughallu fihi syayatin. Diikat, dibelenggu setan-setan. Maka untuk memahami ya redaksi ini, ulama itu mempunyai dua pendapat. Makna pertama yaitu adalah makna yang berkaitan dengan yang kita fahami. Yang namanya dibuka berarti dibuka. Yang namanya dibuka berarti pintunya memang dibuka. Kalau dimaknai pintunya ditutup, berarti kita betul-betul maknai pintu neraka itu ditutup. Wa tughallu fi syayatin, dan para setan-setan itu diikat, benar-benar diikat. Artinya kalau orang diikat, ya bisa kesono kemari nggak? Ya bahasanya kalau diikat itu dia kurang kebebasannya atau nggak bebas. Ini makna yang pertama. Makna yang kedua ada makna takwil. Ya, ada yang disebut dengan makna yang kita bisa takwilkan kepada hal yang lain. Yang disebut dengan pintu-pintu dibuka, pintu-pintu surga itu dibuka. Maka Allah Subhanahu wa taala pada bulan itu ketika orang beribadah, seluruh amalannya itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Itu yang namanya keberkahan. Kemudian pintu-pintu neraka ditutup, wa tughallu fi syayatin, dan para syaitan-syaitan itu dibelenggu. Yang dimaksud di sini adalah kalau orang-orang di bulan Ramadan mau memulai atau melaksanakan yang maksiat, bahasanya begitu ya. Orang kalau nggak mau beribadah atau dia mau melaksanakan maksiat di bulan Ramadan, malu, gitu ya. Malu dia melakukannya. Contoh, biasanya di bulan Ramadan, ya, ini kan hawanya itu orang seneng nggak tuh ke masjid? Seneng biasanya. Orang yang kagak puasa juga dia kalau di depan orang dia puasa tuh. Ya nggak? Kalau dia mau buka, dia di depan orang nggak dibukanya. Dia mau maksiat nih. Ya nih udah siang nih, ya udah lohor nih, aus banget ini. Yang biasa dia nggak puasa, biasanya dimakan aja, ditelan aja tuh. Tapi kalau bulan puasa, diendik-endik. Ya, dia lihat mana warteg yang masih buka nih, ya kan? Ya, ada warung Padang yang masih buka. Dia masuk ke situ, ada hordengnya nggak? Ada hordeng, nggak mungkin dia beli nasi itu dimakan di depan orang. Malu dia. Nah, itu yang namanya ya maksiat. Maksiat itu ya yang biasa orang lakukan, tetapi ketika di bulan Ramadan orang malu. Begitu juga itu kalau itu siangnya. Kalau malamnya ada namanya sholat tarawih ya. Ada sholat tarawih biasanya. Nggak pernah ke masjid nih, nggak pernah ke masjid. Anaknya bilang, Pak, ayo ke masjid. Kira-kira ke masjid nggak tuh? Ke masjid dia, ngapa? Malu. Ya kadang-kadang anaknya bilang, mau ngider nih, ntar ke masjid ini, ntar ke masjid ini. Ayo Pak, naik motor. Dia nggak mungkin, dia masih main handphone aja tuh. Babanya, ya mau nggak mau dia harus bergerak. Apalagi kalau misalnya anaknya sering ke masjid, ya malu sama anaknya nih. Sehingga orang ketika bulan Ramadan, hawa untuk melakukan ibadah meningkat, biasa-biasa aja apa? Turun biasanya. Meningkat tajam. Inilah yang disebut dengan tuftahu abwabul jannah wa tughlaqu fi abwabil jahim wa tughallu fi syayatin. Orang itu udah hawanya itu kalau udah datang bulan Ramadan, dia mau untuk beribadah. Ya, mau mendapatkan pahala, mau dia berpanjang-panjang berpuasa, mau dia membuka Al-Quran, mau dia lakukan sholat, nggak pernah sholat mau dia. Walaupun sholatnya cepet, sat gitu kan. Ada dia, dia sholat 5 menit, sholat tarawih 5 menit. Ya, ada nggak? Ada kali, nggak di sini, sono gitu ya. Taib, wa tuftahu abwabul jannah wa tughallu fi syayatin fihi lailatun khairun min alfi syahrin. Nah, ini kita udah tahu semua dah. Ya, di dalam bulan Ramadan itu ada satu malam lailatun khairun min alfi syahrin. Apa artinya? Lebih baik daripada 1000 bulan. Kalau kita hitung berapa tahun tuh? 83 tahun. Kalau malamnya kira-kira berapa malam tuh baiknya? 83 kali 365 lah kira-kira. Ya panjang. Artinya kalau kita bertepatan
beribadah pada bulan tersebut, pada malam tersebut di bulan Ramadan bertepatan, maka nilainya itu sama 83 tahun. Kita beribadah non-stop. Ya, siapa yang kagak mau? Makanya Rasulullah SAW ketika ya Aisyah meriwayatkan hadis, ya karena Rasulullah SAW ya'takifuna fil masajid, ya'takifun fil masajid. Rasulullah SAW kalau udah 10 hari yang terakhir, ya dakhalal ashrul awakhir, kalau sudah masuk ke 10 hari yang terakhir, Rasulullah beriktikaf di masjid. Ya, tujuannya apa dia iktikaf di masjid? Tadi salah satunya mau dapat jackpot. Jackpotnya adalah Lailatul Qadar. Ya disebutkan dalam hadis yang lain, taharau Lailatul Qadar. Cari Lailatul Qadar itu di dalam 10 hari yang terakhir di bulan Ramadan. Ya, apalagi kalau orang yang itikaf nih banyak banget keutamaannya. Ya, kalau orang itikaf di masjid ya, benar-benar di masjid ya. Kadang-kadang kan orang itikaf di masjid pikirannya di luar. Ya, ntar mikirin ini, ya kan? Tidur. Ya, kelamaan tidurnya daripada ibadahnya. Berubah tempat. Yang tadinya di rumah jadi di mari. Nah, ini juga nggak benar nih. Yang namanya itikaf di masjid, ya dia benar-benar memanfaatkan waktu-waktu yang mustajab. Ya biasanya orang yang itikaf di masjid, kalau mau azan, dia udah ada di masjid belum? Udah ada di masjid. Azan, ya dia ngejawab azan nggak? Jawab azan. Yang lain-lain masih di rumah, masih pada wudu, masih pada nyari-nyari baju. Yang mana nih? Dia udah di masjid. Orang itikaf tuh. Kemudian ketika ya azan selesai, dia langsung berdoa. Kemudian ada sholat qobliyah. Ya, kemudian nanti pas sudah sholat qobliyah, masih ada waktu iqamah, dia berdoa, berzikir. Yang lain-lain masih kejar-kejaran nih, ya. Dari kunci belum di gerbang nih ya, kunci belum di gerbang nih, kan gitu ya. Ya, mau nggak mau tuh. Maka kalau orang yang di masjid, insya Allah dia mendapatkan keutamaan semua tuh. Ya, menunggu waktu sholat, kemudian sholatnya berjamaah di awal waktu, di shaf yang pertama, tuh orang yang orang yang itikaf. Kemudian nanti kalau udah selesai sholat, orang-orang pada pulang, dia nggak pulang. Itikaf nggak boleh pulang kan? Kalau itikaf pulang bukan itikaf bentar namanya. Ya dia itikaf, kemudian dia misalnya mengkaji Al-Quran, atau dia tilawatul Quran, dan lain-lain. Sampai nanti tiba lagi waktu azan. Tiba lagi waktu azan. Selama 10 hari. Masya Allah. Gimana tuh orang ya nggak mendapatkan keutamaan dan pahala daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka biasanya orang yang itikaf, dia juga tahu nih. Ya, orang kalau udah malam, biasanya kalau udah malam nih, ihya'ul lail. Ya, menghidupkan malam-malamnya. Kalau menghidupkan malam-malamnya, siangnya dia kira-kira istirahatnya. Diistirahat. Ya, habis capek nih, berbusa nih. Ya, berbusa dia baca Al-Quran, karena panjang banget nih. Ya, sampai berbusa kering maksudnya ya. Kemudian dia istirahat. Dia nggak kecapean. Nanti malam akan dia ya balas dendam. Saya tadi pagi siang udah tidur, sekarang saya mau menghidupkan malam-malamnya. Nggak begitu kesulitan bagi yang orang itikaf. Tapi kalau yang nggak itikaf, ya barangkali masih ada yang bekerja dan lain-lain, ya mesti diatur. Ya, jangan sampai udah sibuk di pagi sampai siangnya, sampai sorenya, malam-malam masih lembur aja tuh. Sayang banget. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Ya, ketika kita sudah tahu keutamaan-keutamaannya, coba di dalam hadis yang ya di dalam akhir hadis tersebut disebutkan oleh Rasulullah SAW, man hurima khairaha faqad huri. Siapa yang dihalangi kebaikan-kebaikan yang Allah berikan tadi di bulan Ramadan, faqad hurim, kata Rasulullah SAW. Maka dia sangat merugi. Allahu Akbar. Jadi di bulan Ramadan ada kebaikan yang melimpah. Allah kasih kepada kita. Kemudian kita nggak mendapatkan, kita nggak grab. Nggak kita ambil tuh. Ya, pertanyaannya, di bulan lain kira-kira kita bisa dapat yang kayak gitu lagi nggak kira-kira?
Susah. Orang pada puasa di bulan Ramadan sebulan sanggup. Coba di bulan yang lain. Ya, Senin Kamis saja kadang-kadang gitu ya. Tapi kalau di bulan Ramadan mau nggak mau, bagaimana gitu? Mau nggak mau ente kita besok halal bihalal, oh besok puasa nggak boleh. Halal bihalal ntar aja habis Lebaran atau misalnya ada pertemuan atau ada apa namanya ulang tahun lah segala macam. Ya, nggak mungkin diadakan pada bulan Ramadan di siang hari. Ya, maka diatur. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa yang namanya bulan Ramadan itu ya semangat orang lagi membara-baranya, maka kita ikutin semangat itu. Ya, biasanya ya kalau udah mau deket-deket Ramadan, ya anak-anak pada pawai ya. Ya, diajarin nih pada pawai ya atau bersih-bersih rumah, bersih-bersih masjid. Ini yang kita bisa lakukan. Pertanyaannya, ya, apa yang sahabat Rasulullah SAW lakukan sebelum ya Ramadan? Sebelum datang Ramadan, apa yang sahabat lakukan? Dalam beberapa riwayat disebutkan, ya kanu yad'una ilallah. Mereka, para sahabat yang mulia, berdoa kepada Allah sittata ashhur. Berapa tuh? Sita 6 bulan berturut-turut untuk ayyuballighuhum supaya disampaikan kepada bulan Ramadan. Jadi sahabat yang mulia berdoa supaya disampaikan ke bulan Ramadan. Nanti sampai bulan Ramadan mereka benar-benar meninggalkan seluruh aktivitas selain ukhrawinya. Tadi Anda sudah katakan yang punya kerjaan kalau bisa nih ya yang kita bisa milih gitu ya, misalnya ojol dan lain-lain. Kalau bisa kerjainnya sekarang nih banyak-banyakin. Mau lemburan juga nggak apa-apa dah sekarang. Dari pagi sampai tengah malam juga nggak apa-apa. Yang penting apa? Yang penting bawa duit. Jangan sampai nanti bulan Ramadan lembur. Sayang waktunya. Ya, bagi yang bisa mengkontrol kerjanya gitu ya. Maka sekarang waktu-waktunya kita bekerja keras supaya kita mendapatkan ya tadi buat iftar ada, buat sahur ada, ya buat anak-anak apa namanya hari raya dibeliin sekarang gitu ya. Ya sekarang waktunya. Kalau kita ya tunda waktunya, ya kita mau masuk bulan Ramadan baru pada sibuk. Nah, ini kan kebanyakan masyarakat kita tertipu nanti. 10 hari terakhir di bulan Ramadan, masyarakat kita nih, banyakan nih. Biasanya di mana nih biasanya? Hah? Di mana di? Di mana? Di pasar. Di pasar, Pak. Iya, di pasar. Ada di Tamcit, ada di Tamcit. Tamcit apa Tamcit? Tamrin. Tamrin City, Mall dah, mall. Ya, dari pagi sampai siang, kadang-kadang sampai sore, capean dia. Ya, capean dia. Ya, ntar pas mau terawih, aduh capek nih, jalan mulu dari tadi, jalan dari pagi, tidur dia, sampai sahur. Nah, sayang nih waktunya, apalagi udah masuk 10 hari terakhir. Kalau bisa mah dia ditarik nih yang 10 hari terakhir, yang harusnya kita kerjain ibadah-ibadah aja, ditarik sekarang nih. Ya, yang belum beli sarung dah, kan gitu ya. Ya, beli misalnya buat anak-anak lebaran, sepatu, sendal misalnya, carinya sekarang. Jangan nanti pas hari-hari terakhir malah sibuk nyari ini itu. Ya, kita tahu sendiri kalau udah di akhir-akhir Ramadan ya, biasanya pasar juga penuh. Ya, udah dempet-dempetan, belum kalau kecopetan, ya kan? Ya, belum pilihannya nggak sebak nih udah mau nggak mau nih aja dan nih aja nggak ada yang lain udah. Atau berebutan, ya baru kita lihat di sebelah ini udah ngeliat punya yang kita lihat. Ya, maka nggak banyak pilihan ketika itu. Mau buru-buru pulang, kecapean, puasa nih, maka kita tarik sekarang. Ya, jangan sampai kita terpedaya dengan hal-hal yang merugikan ya malam-malam di hari 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Taib, yang pertama ya sahabat berdoa. Ya, kalau kita ini biasanya juga paham ya, juga kita banyak ya mendengar bahkan kita hafal doanya. Ya, kalau kita nggak 6 bulan, sekarang bukan 6 bulan lagi nih. Ya, hampir 10 hari lagi, 11 hari lagi.
Masih nggak mau berdoa, ya Allah, benar-benar. Maka para sahabat itu berdoa 6 bulan, kita seharusnya berdoa 7 bulan harusnya. Lah ini enggak, udah 11 hari lagi nggak berdoa. Maka kebangetan. Ya Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan kemarin Rajab dan di bulan Sya'ban. Ya, kami mohon juga untuk disampaikan kepada bulan Ramadan. Ada satu kisah, ya, dan ini pernah saya sampaikan. Sahabat Rasulullah SAW, dua-duanya ini sama masuk Islamnya. Ya, masuk Islamnya bukan as-sabiqunal awwalun. Dia ini yang termasuk yang setelah Fathul Mekah. Namanya ana lupa. Dua sahabat ini saking dekatnya, ya. Kemudian dia juga punya harta, dermawan dua-duanya. Kemudian ketika ada panggilan jihad, dua-duanya menawarkan diri kepada Rasulullah SAW. Ya Rasulullah, saya pengen ikut, gitu ya. Bisa apa? Bisa ini. Taib, silakan masuk. Nah, saat peperangan, yang satu syahid, yang satu lagi ya hanya terluka, dia hidup. Oke? Yang satu syahid, yang satu hidup. Kemudian yang hidup setelah dirawat, ya, kemudian dia bermimpi. Apa mimpinya? Dia bermimpi, ya, yang masuk surga itu bukan temannya yang mati syahid. Ya. Nah, dia duluan yang masuk surga. Dia bilang, "Lah, dia yang mati syahid harusnya dia duluan nih. Mimpinya harusnya dia duluan. Tapi ini enggak, cuma saya duluan." Oh, bisa begitu? Rame di kalangan sahabat. Kemudian, ya, sampailah berita ini kepada Rasulullah SAW. Rasul panggil, siapa yang mimpi? Tuh si fulan. Ya, disuruh menghadap Rasulullah SAW. Apa yang Rasul katakan? Orang yang masih hidup itu mendapatkan bulan Ramadan atau tidak? Bulan Ramadan dia beramal ibadah atau tidak? Ternyata apa yang disangkakan oleh Rasulullah benar terjadi. Yang belakangan meninggal, ya, dia mendapatkan hasuna amaluhu, ya, man tala umrihi wa hasuna amaluhu. Ini ujung hadisnya. Dia diberikan umur yang lebih panjang daripada sahabat yang sudah meninggal tadi, ya. Kemudian ketika dia diberikan umur panjang, wa hasuna amaluhu. Ini syaratnya. Orang yang Allah berikan umur yang panjang dan baik amal ibadahnya, termasuk dia mengoptimalkan di bulan Ramadan, ibadah-ibadah di bulan Ramadan, maka dia duluan ya masuk surga. Masya Allah. Ya, bayangkan dengan adanya bulan Ramadan, dia mengoptimalkan ya seluruh amal ibadah yang ada di bulan Ramadan, bisa nyalip temennya, bahasanya begitu dah. Ya, bahasanya begitu. Maka ya kalau kita pengen berdoa, kita pengen ya meminta kepada Allah, mintalah supaya kita bisa disempurnakan sampai bulan Ramadan selesai. Kalau mau cabut, emang betul-betul mau dicabut, cabut entar aja dah, gitu ya. Bahasanya entar ya. Habis Lebaran, kira-kira begitu. Katanya kita siapa yang mau minta kan enggak ya, ente aja yang minta dah gitu ya. Tapi kalau memang begitu yang terbaik, misalnya kan ada yang ya mungkin di antara saudara kita, tetangga kita ada yang sakit, ya, divonis, ya. Kalau bisa kita doain supaya bisa sampai bulan Ramadan sampai akhirnya. Karena banyak sekali ibadah, banyak sekali keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Kemudian para sahabat setelah berdoa, apa yang dilakukan? Pada bulan Ramadan, dia mengoptimalkannya, dan setelah bulan Ramadan, dia berdoa lagi. Para sahabat berdoa lagi selama 6 bulan berturut-turut juga. Apa yang dia doain? Kalau tadi ayyuballighuhum, kalau sekarang, ya Allah, ya ibadah-ibadah yang kemarin saya selalu lakukan dari pagi sampai pagi, ya saya pengen ya Allah supaya diterima. Dia takut. Maka kata Rasulullah SAW, nih orang kok pada takut nih, orang habis beribadah kan seneng. Ya kan? Seperti dalam Quran surat Ali Imran, ya. Dikatakan dalam surat Ali Imran tersebut, dia takut padahal beribadah banyak-banyak. Seperti orang yang ketakutan dalam melaksanakan maksiat, berbuat kemaksiatan.
Ya Rasulullah, ditanya oleh Aisyah, mereka kenapa takut ya Rasulullah, seperti orang-orang yang habis melakukan kemaksiatan, minum bir, arak, berzina, memakan harta riba. Mereka bukan takut karena bermaksiat, tapi karena amalannya itu kagak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya niat dan ittiba. Niat kan karena Allah, lurusin dulu, kemudian ittiba. Karena itu syarat daripada amal diterima. Taib, ya itu berkaitan dengan persiapan kita, ya yang perlu kita perhatikan di bulan Ramadan. Iman, ya kalau udah doa, ya amal, ilmu tuh itu termasuk iman kita. Yang nggak kalah penting adalah yang perlu kita siapkan adalah finansial yang berhubungan dengan hak-hak Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan manusia. Yang pertama, ya, wa man kana maridun aw ala safarin fa'iddatun min ayamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Ini bapak-bapak punya istri, punya anak, ya, yang kalau perempuan berarti uzur ya. Maka ditanyain, Pak, udah ganti puasa apa belum? Ini tanggung jawab, ya, benar nggak? Kalau anak-anak perempuan dapat bulan kemarin tahun lalu 5 hari, ya nggak puasa, tanyain udah selesai apa belum? Ini sebentar lagi nih, 10 hari lagi kan ya, masih ada waktu, ya 2 hari lagi, Mbak. Ya, alhamdulillah kalau begitu Senin sama Kamis ya kan gitu ya. Kalau 5 hari lagi ya udah dah terus Senin, Selasa, Rabu, Kamis sampai Jumat. Jangan ditunda-tunda lagi. Ini bagi yang mampu. Bagi yang mampu. Tapi ada juga yang kagak mampu, misalnya ya orang tua yang sudah lanjut usia atau orang yang mariut, yang sakit tapi berterusan sakitnya. Tahun lalu sakit, sekarang masih sakit. Tahun lalu misalnya ya ibu-ibu ada yang menyusui ya, ya tahun ini lahiran lagi misalnya. Ya kan? Atau lagi mengandung, lahiran lagi. Artinya dia harus menyusui, ya, kemudian dia mengandung, ya, dan dia harus ya nutrisi buat dirinya kan ya. 3 tuh yang dia yang dikasih makan. Maka sebetulnya dia bisa berpuasa. Tapi kalau kata dokter ya ini osteoporosis duluan nih kalau begini mah, ya bisa pada sakit ntar nih, ya ropos tulangnya. Kenapa? Karena habis nanti. Udah dah, jangan puasa dulu. Nggak apa-apa kalau begitu. Maka ada penggantinya. Namanya apa? Fidyah sahih. Jadi buat yang lansia, yang udah nggak memungkinkan lagi puasa, mudorot baginya dirinya puasa, ya maslahatnya lebih dikit daripada mudorotnya. Mudorotnya lebih banyak. Maka boleh mengganti dengan fidyah. Kalau masih mampu, ganti, qadha puasanya. Berapa hari ditinggalin? 5 hari, ganti. Jangan orang disuruh ganti. Ya, ada nih orang suruh ganti, enggak boleh. Sholat, ente sholat, anda kasih 100.000, gantiin sholat. Boleh nggak? Badaniyah nggak boleh, puasa, sholat nggak boleh diganti. Ya, nggak boleh, Pak. Ya, kalau dia nggak mampu, ada nih, ya jalan keluarnya. Fidyah, bayarin. Bapaknya nih, ya berapa hari? 5 hari nggak puasa, ya tahun lalu. Nah, udah gantiin. Ya, gantiin maksudnya bayarin ya, bukan digantiin puasa. Pak, saya yang puasain dah. Nggak boleh. Ya, bayar fidyahnya. Nah, kemarin ya minggu yang lalu Baznas sudah merilis. Ini panitia zakat siapa di sini? Ada di sini ya. Panitia zakat ya, ini boleh merujuk nih ya daripada keputusan Baznas yang terbaru tahun 2006 untuk fidyah ya pembayarannya sebesar 65.000 kalau dibayarkan ke Baznas. Kalau dibayarkan ke Laz atau ke masjid atau ke siapa ya atau mau langsung kepada ya fakir dan miskin, disesuaikan dengan apa yang kita makan. 1 hari ya 1 hari. Jadi berarti kita 3 kali makan. Kalau makannya warteg misalnya, warteg berapa sekali makan? 10.000, 15.000, 20.000 mahal men ah. Itu Pak, 20.000. Oh iya 10.000.
Kalau biasanya makan 10.000, maka kali 3 misalnya, ya. Jangan biasanya kita makannya Padang, giliran ngasih orang fakir miskin, udah kasih aja warteg 30.000 akhirnya. Nah, jangan. Yang biasa kita makan itu yang kita berikan kepada mereka. Ya, jadi aturannya ada ya 65.000 kalau kita bayarnya ke Basnas. Kalau bayarnya langsung silahkan disesuaikan. Itu yang fidyah. Yang fitrah, zakat fitrah, ya soal edarannya juga sudah terbit. Ya, sekarang kalau bayarnya 2026 ke Basnas itu 55.000 kalau di sono ya. Nah, di dalam klausul itu juga bisa disesuaikan dengan masing-masing wilayah. Di sini berapa? Gocap 50 berarti ya. 50.000 ya, 50.000 silahkan. Ya, boleh dalam bentuk uang tunai, boleh dalam bentuk beras. Biasanya kalau uang tunai nanti akan dikonversi ya. Biasanya masjid juga punya beras yang akan diberikan. Nah, ini penting ya, supaya jangan nanti bulan Ramadannya mau datang kita malah kelabakan. Ya, belum dipersiapkan. Ente kemarin, ya Pak lupa Pak saya mah mau ganti puasa. Astagfirullah nih. Maka ada waktunya nih sekarang. Ya, jangan lupa ya, fidyah harus dibayarkan. Boleh langsung ya ke masjid, lembaga zakat, Basnas, atau diberikan langsung kepada fakir dan miskin. Ya, itu yang namanya fidyah. Bagaimana kalau misalnya orang yang batal puasa, tadi kan batal puasa karena uzur, ya. Ada yang batal puasa karena sengaja, ya. Ini bukan cuma makan ini, ya. Laki-laki sama perempuan suami istri, ya. Dia ya agak tahan pagi siang-siang gitu ya. Nah, ini bagaimana nih? Nah, itu dia namanya kafaroh. Kafarat, kena dia tuh denda. Ya, kalau udah melakukan langsung tuh kena kafarat. Kafaratnya ada 3. Ya, yang pertama, nah sekarang udah nggak ada nih ya, membebaskan budak, udah nggak ada. Yang kedua, puasa 2 bulan berturut-turut, yang sebulan aja kagak tahan. Bagaimana 2 bulan di bulan yang lain kan begitu. Makanya pengantin nih jangan dinikahin sebelum bulan Ramadan. Kalau bisa mah menghabis Syawal kan gitu ya. Ya bulan Syawal dikawinin. Nah itu seneng tuh, ada tuh. Kalau bulan puasa, ampun dah. Berat ini. Ya, ada nih undangan kemarin tuh. Saya dapat tanggal 14. Saya bilang, wah dikit lagi mau Ramadan ini. Ya, mudah-mudahan dijagain sama Allah Subhanahu wa taala dah. Ya, kafaro walaupun halal nih pasangan, tapi di bulan Ramadan kalau siang-siang kagak boleh. Bolehnya kapan? Uhilla lakum lailatas syami rafathu ila nisaikum. Ya, uhilla lakum, dihalalkan bagi kalian pada malam-malam hari di bulan Ramadan. Kalau malam-malam gas. Ya, kalau siang-siang jangan. Nggak boleh. Ini tanda kita ya nurut sama Allah Subhanahu wa taala. Makanya puasa itu pahalanya itu unlimited. Ya. Pahala puasa unlimited. Sebagaimana hadis ya yang diriwayatkan oleh Bukhari. Ya, dan ini hadis qudsi. Kullu amal ibnu Adam lahu. Setiap amalan manusia ya, itu adalah diperuntukkan untuk dirinya, untuk kita. Misalnya, ya hitung-hitungannya. Kalau kita sholat, ya kalau sendirian berapa derajat? 1 derajat. Kalau jamaah 27 derajat. Baik. Kalau kita baca Quran, ya kan ada ya, 1 huruf la aqulu lam mim alif lam mim harfun, walakin alifun harfun, walamun harfun, wa mimun harfun. Kalau kita baca alif lam mim itu bukan dikata 1 huruf, tapi alifnya 1 huruf, lamnya 1 huruf, mimnya 1 huruf, udah 3 huruf. Atau Rasulullah SAW 1 huruf diganjar 10, jadi 30 tuh. Emang kalau kita baca alif lam mim doang? Kan kagak. Ya bisa 1 halaman, bisa satu lembar, bisa lebih. Banyak tuh dapatnya. Begitu juga kalau kita infak, ada dalam surat
Al-Baqarah dan Al-Imran. Matsalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamasali habbatin anbatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Perumpamaan orang yang berinfak. Masalul ladzina yunfiquna amwalahum, yang infakkan hartanya, ya kamasali habbatin, seperti orang yang menanam satu biji, ya kemudian tumbuh satu pohon, kemudian kamasali habbatin anbatat sab'a sanabir. Ada 7 ranting, kan pohon gitu ya, ada rantingnya tuh, ada 7 rantingnya. Sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Di setiap rantingnya ada 100 buah-buahan. Jadi satu buah, ya biji, ya kalau udah ditanam kemudian dia tumbuh, ya tumbuhnya itu satu ranting 100. Di situ ada 7 ranting, 7 kali 100, 700. Kalau kita mau hitung-hitungan kan gitu ya, kan ini hitung-hitungan. Ya sebagaimana orang tuh kalau hitung-hitungan jadi semangat, ya kan? Maka hitung-hitungannya seperti itu. Tapi kata Rasulullah SAW dalam hadis qudsi tadi, illas siyam. Kullu amalu ibnu Adam lahu illas siyam. Wa ana ajzi bihi. Kata Allah Subhanahu wa taala, kecuali puasa, karena Allah Subhanahu wa taala yang langsung kasih pahalanya. Tuh dia. Itu yang kita bilang, nggak bisa kita hitung puasa, pahala puasa. Maka pahalanya itu kalau kita bilang unlimited berdasarkan apa? Berdasarkan niat kita, berdasarkan juga kesusahan kita dalam berpuasa. Ya, jadi ada orang sama-sama puasa, sama-sama niat, tapi ada yang satu godaan, yang satu biasa. Ini beda pahalanya jadinya. Maka Allah Subhanahu wa taala yang akan mengganjar pahala puasa. Apalagi ya, yang namanya puasa itu kan sebetulnya menahan ya. Menahan dari yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala walaupun dia halal tadi. Ini halal nih, baru nikah kemarin masih kagak dilarang. Udah kita cobain dah, haram. Kagak boleh. Kena kafaroh. Kafarohnya tadi, kalau dia nggak bisa memerdekakan budak, ini emang nggak ada. Kemudian dia puasa 2 bulan berturut-turut, nggak mungkin dah rasanya. Maka dia wajib membayar orang makan sebanyak 60 fakir miskin. Tuh. Ya, mampu nggak tuh? Ya. Jadi kalau udah membatalkan puasa sengaja ya berhubungan, maka dia wajib membayar kafaratnya itu. Jangan sampai ya. Kalau dia nggak mampu juga bagaimana? Nah, ini ada hadisnya. Ya datang seorang sahabat kepada Rasulullah SAW dan dia orang miskin. Ya Rasulullah, saya telah melakukan ya bersetubuh dengan istri. Kapan? Siang. Ya. Ya udah, merdekakan budak. Saya kagak punya budak. Ya puasa bulan Ramadan saya kagak mampu. Kan gitu. Ya udah, berikan makan 60 fakir miskin. Ya Rasulullah, di Madinah ini nggak ada yang lebih miskin daripada saya Rasulullah. Bagaimana urusan itu? Nggak ada yang lebih miskin daripada saya Rasulullah. Itu udah miskin, belagu lagi nih. Ya kan begitu jadinya. Akhirnya apa yang dikasih Rasul? Dikasih kurma. Nih, lo pulang, jangan lakukan lagi. Nah, gitu ya. Jadi ada jalan keluarnya juga. Jangan lakukan lagi. Maka penting sekali kita ya, ini edukasi ya, edukasi buat kita ya. Kalau yang masih muda kan ya perlu nih ya. Kalau yang udah tua mah udah biasa deh ya. Udah kendor. Ya, artinya yang udah tua tetap ngingetin kepada keluarganya. Ya, fidyah harus dibayar, kafaroh kalau ada yang belum dibayar, bayar. Yang terakhir, zakat fitrah. Ini juga beda. Zakat fitrah tujuannya adalah membersihkan diri. Tuhrotan lis-shaim wa tu'matan lil masakin. Dia wajib hukumnya. Kalau yang tadi, kalau kita melanggar kan gitu. Yang pertama, kalau uzur, ya maka kita harus qadha dan kita harus fidyah. Yang kedua, kalau kita melanggar karena sengaja berhubungan, maka kafarah. Kalau zakat fitrah, dia wajib ditunaikan. Oleh siapa?
oleh seluruh kaum muslimin yang hidup semasa bulan Ramadan. Baik masih kecil ataupun yang udah tua. Baik yang produktif atau yang tidak produktif. Yang produktif bayarin yang agak produktif. Ya, misalnya ada anak yang masih kecil, maka yang bertanggung jawab membayarkan siapa? Ya orang tuanya, bapaknya, ya kan? Kalau misalnya dia punya orang tuanya udah pensiun, udah lemes, udah lemah lah, maka jangan didiemin. Ya, saya yang tanggung ya, bilangin sama saudara-saudaranya. Saya yang tanggung bapak ya, kebetulan aja nih fitrah kan nggak begitu banyak ya tadi ya. Gocap ya tadi Pak ya? Gocap. Ya, kalau gocap berebutan. Ya anak-anak gue yang bayarin dah, gue yang bayarin. Tapi suruh giliran zakat mah, wah ntar dulu dah. Kan? Nah ini juga perlu nih. Ya, maka penting sekali yang namanya zakat fitrah harus disiapin juga. Kadang-kadang kita pinginnya itu menunaikan zakat fitrah di akhir-akhir. Emang di akhir-akhir ini adalah waktu yang afdol. Tapi juga jangan sampai bikin sulit orang-orang yang membaginya, panitianya juga pengen pulang kampung. Ya nggak? Dia kan benar. Yang paling afdol itu ya malam takbiran sampai khotib mau naik mimbar besoknya. Kan tahu sendiri tuh pengurus masjid. Ya kan? Ya, udah diteleponin mulu suruh pulang. Nih, ketupat belum nih, ketupat, ya kan? Ya, belum di masjid, belum digaris-garisin. Kan mau digaris-garisin buat besok, ya nggak? Belum dibagiin. Lah besok-besok ada yang kucuk-kucuk pagi-pagi, Pak, ini Pak saya mau zakat fitrah. Ya, mau bagaimana baginya? Kalau bagi sendiri dah, paling enggak. Maka jangan sampai ngerepotin, walaupun ada yang keutamaan, ya, tapi juga kita lihat ya kerepotan orang. Kalau bisa ya bagiin sendiri. Ya, langsung ketemuin orang-orang yang miskin, kemudian dia santuni. Ya, tu'matan lil masakin, untuk memberikan makan kepada orang-orang miskin. Besarannya berapa tadi? 50.000, di Basnas 55.000. Disesuaikan dengan ya yang beras yang kita makan. Jangan lupa yang terakhir, ada yang kita sebut dengan zakat mal. Zakat mal ya itu juga sama, wajib ditunaikan. Maka zakat mal ini pentingnya kita gandeng dengan zakat fitrah supaya kita keingetan. Zakat mal ini itu harus memenuhi ketentuan dan syarat. Syaratnya diantaranya waktunya itu 1 tahun haul. 1 haul berarti 1 tahun qamariyah. Ya, jangan sampai kita nggak tunaikan. Kalau misalnya bukan di bulan Ramadan kan agak susah tuh ngitungnya. Karena dia setiap tahun itu Masehi kan panjang ya. Kalau misalnya Hijriyah dia lebih pendek, maka kita samain aja tuh. Jadikan bulan Ramadan menjadi haul kita berzakat mal. Satu tadi ya, karena kita nggak mau kelupaan. Biasanya orang habis zakat fitrah zakat mal. Yang kedua, biasanya orang-orang yang membutuhkan di bulan Ramadan biasanya juga lebih banyak. Ya, ntar ada yang datang ke rumah, Assalamualaikum, ada nggak? Ada yang nggak ngetok-ngetok, Assalamualaikum, ya, si Hafiz nih nggak pernah datang, tahu datang aja. Ya, nah ini boleh nih, nggak apa-apa kita keluarin dari zakat. Ya, selama dia fakir miskin kita tahu, memang susah misalnya, kita berikan dari uang zakat. Ya, ada sih nggak Ustaz, nggak ditok-tok, cuman di WA mulu, ada nggak? Di WA mulu, ya sama aja. Ada nggak nih? Pinjem dulu 100, pinjem dulu, anda kasih aja nanti kagak balikin. Ya, ente kagak balikin, minjem dulu, nih anda kasih. Ya kan? Nah, zakat, dari zakat. Walaupun kalau kata Yusuf Qaradawi, boleh kita niatkan, lafazkan, atau kita nggak lafazkan. Khawatir dia tersinggung. Ya, kalau tersinggung, ya sudah. Alhamdulillah ada rezeki, tafadhol. Gitu. Ya, mengenai zakat mal, ini ada hal-hal yang baru, insya Allah akan kita bahas di pekan-pekan berikutnya insya Allah ya. Ini keterkaitan dengan nisab zakat mal. Nisab, kalau tadi kan haul, 1 tahun. Nisab sekarang 85 gram emas, nggak berubah kan ya? Taib, 85 gram emas, gramnya kagak berubah, emasnya nggak berubah. Harganya berubah. Tahun lalu kayaknya saya masuk muzaki, sekarang kayaknya saya kagak masuk kayaknya. Ya enggak? Nah, ini ada perhitungannya dan ada kajiannya
ya, tapi belum difatwakan oleh MUI. Kalau yang kemarin kan kita membahasnya 85 gram 24 karat Ibu ya. Ya, emas murni 24 karat. Tapi ada kajian daripada mazhab yang lain disebutkan boleh 85 gram emas ya, tapi karatnya direndahkan. Ya, wallahu alam ini masih dalam masih dalam pembahasan ya dari MUI dan Basnas. Ya, kami kemarin dikumpulkan hari Senin ya di Talaki ya, di Talaki fikih zakat oleh para Dewan Pengawas Syariah untuk menuntaskan ya tentang zakat emas atau zakat mal yang disetarakan dengan harga emas. Ya, mudah-mudahan ya sebelum Ramadan ini sudah bisa keluar supaya lembaga-lembaga zakat juga bisa membuat tabel kan gitu ya. Dia punya nih ya berdasarkan apa saya harus berzakat emas. Kalau dulu kan 85 gram emas contohnya 85 juta misalnya, tahun lalu misalnya. Sekarang kalau harganya 3 juta udah berapa? Kali 8 dah. Berapa, Bu? 200 jutaan ya? 240 juta. Ya, duitnya nggak nyampe kalau begitu. Nggak zakat kalau begitu dah. Ya kan begitu ya, hitung artinya kan begitu ya. Maka apakah yang seperti ini atau ada dispensasi? Wallahu alam bisawab. Kita karena sudah waktu Isya, kita tutup dengan hamdalah dan kafaratul majlis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullah ala husni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.